Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian kelas 5 yang saya banggakan, pada hari ini kalian semua alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, pada hari ini kalian persiapkan LKS-nya dan buku serta alat tulisnya. Kita mulai pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5. Silakan kalian buka LKS-nya halaman 3 dan simaklah pelajaran bab 1, yaitu surat Al-Kafirun. Akan saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Anak-anak sekalian, surat Al-Kafirun itu ada 6 ayat, mana surat Al-Kafirun itu penjelasannya. Pertama, surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Dan yang kedua, surat Al-Kafirun diturunkan sesudah surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, dan seterusnya. Dan dinamai Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Anak-anak sekalian yang saya cintai, tentunya kita harus tahu apa pokok-pokok isi dari surat Al-Kafirun. Pertama, pernyataan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir, dan Nabi Muhammad SAW tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Yang kedua, cara ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tidak sama dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Yang ketiga, tidak ada toleransi dalam iman dan ibadah kepada Allah, sebagaimana disebutkan pada ayat 6, lakum dinukum waliyadin, untuk mula agamamu dan untuk kulah agamaku. Yang keempat, sebab turunnya surat Al-Kafirun karena para pembesar kafir Quraisy, Walid bin Mughirah, As bin Wail As-Sami, Aswad bin Abdul Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf, mereka datang menemui Nabi Muhammad SAW untuk mengajak bersama-sama mengikuti agama kafir Quraisy, dan mereka juga ikut bersama-sama mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Yang kelima,
dalam surat Al-Kafirun, isinya yaitu larangan syirik atau menyekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, syirik ada dua. Pertama, syirik besar. Syirik ini adalah syirik yang nyata, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah syirik kecil atau khafi atau sembunyi. Contohnya orang yang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan contoh yang lain, syirik kecil ini adalah orang yang berbuat riya, pamer, ujub, dan sum'ah. Riya itu sama dengan pamer. Ujub artinya perilaku yang mengagumi diri sendiri dan senantiasa membanggakan diri sendiri. Nah, sifat ini adalah sifat yang tercela. Dan ujub ini bisa menjerumuskan seorang muslim kepada sifat takabur atau sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ada kata sum'ah. Sum'ah yaitu sikap atau sifat senang dan gemar memperdengarkan amal perbuatannya yang telah ia lakukan kepada orang lain. Atau bilang-bilang. Setelah mengerjakan sesuatu kebaikan, bilang-bilang. Setelah memberi, bilang-bilang. Nah, ini namanya sum'ah. Nah, orang yang punya sifat seperti ini biasanya ia mengharapkan agar orang lain menyanjung dan memujinya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang keenam, isi surat Al-Kafirun, yaitu dalam ayat yang terakhir itu Allah mengancam orang-orang kafir dengan firman-Nya yang artinya, bagi kamu balasan atas amal perbuatanmu dan bagiku balasan atas amal perbuatanku. Dalam ayat ini yang sama maksudnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul atuhajjunana fillahi wa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Artinya, katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Demikian anak-anak surat Al-Kafirun dan pokok-pokok isinya. Silakan anak-anak pelajari, baik itu mufradatnya ataupun artinya yang ada pada surat Al-Kafirun. Dan setelah Anda dengarkan, Anda bisa mengerjakan tugas pertama yang ada di bawah ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.